pokoknya jadi insan kamil deh sampai mencapai derajat kenabian. Bisakah diangkat? Nggak bisa. Bawa ayuhan nas, bilang tuh setelah diangkat, ayuhan nas jangan ngerampok. Oh, kata bapak lo perampok baru lo nggak tahu. Nah, tidak masalah. Apa saja deh, cacat ke apa. Nah itu apa namanya, tidak akan diangkat jadi nabi. Tapi dia hebat, dia kekasih Allah di maqam derajat kenabian, tidak ada problem, no problem. Diangkat jadi rasul, tidak jadi rasul, tidak ada bedanya. Dia sebagai dia di hadapan Tuhan mungkin lebih mulia daripada yang diangkat menjadi rasul. Seperti imam-imam, imam lebih mulia dari kerasulan selain kerasulan Nabi Muhammad SAW. Imamah itu, pangkat imam lebih tinggi dari rasul kalau menurut bahasa Al-Quran. Di mana Allah berfirman, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Nabi Ibrahim itu nabi sejak muda atau bukan? Nabi sejak muda, sejak menghancurkan patung apa semua itu sudah jadi rasul. Makanya waktu dibakar di api, malaikat Jibril datang, ya wahai Ibrahim, Tuhan mengucapkan salam padamu, bukan ucapan bahasa dong, merahmatimu dan mengatakan kalau kau mau memohon diselamatkan, kami akan selamatkan kamu. Nabi Ibrahim tersenyum saja, kembalilah kau kepada Tuhan. Sesungguhnya aku lakukan itu karena dia, bukan karena untuk mendapatkan keselamatan dari dia. Itu sudah orang hebat. Jadi melakukan kebaikan karena Tuhan, bukan karena ingin dilindungi Tuhan, bukan. Mau dilindungi kayak tidak dilindungi, bukan urusan saya. Saya hanya mau melakukan perintahnya saja. Kembalilah kau kepada Tuhan. Tidak sombong nih Nabi Ibrahim, tapi karena apa? Takut dia kurang tulus kepada Tuhannya. Jadi karena ketulusannya itu mengatakan begitu. Jadi dia sudah jadi rasul sejak masih muda. Nah tapi tetap diuji sama Tuhan. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu. Ibrahim diuji terus oleh Tuhannya. Bikalimatin, dengan kalimat-kalimat, dengan ujian-ujian, sampai terakhir membunuh anaknya. Itu fa'atammahunna, dilakukan dengan baik, lulus dengan baik. Qala, waktu sudah masa-masa tua ini, kok Nabi Ibrahim ini sudah masa-masa tua. Qala, Allah mengatakan, qala, Allah berkata, inni ja'iluka lin-nasi imama. Sekarang kau kuangkat jadi imam. Jadi sebelumnya sudah nabi dan rasul, tapi belum mencapai derajat imam. Sekarang kau kuangkat menjadi imam. Mungkin teman-teman bertanya, Rasulullah bagaimana? Rasulullah jagonya imam, imamnya para imam. Di samping Rasulullah Muhammad mendapat kerasulan, dia juga derajat dirinya itu mencapai derajat imam, dan seterusnya. Nah, jadi Rasulullah lebih afdal dari semua, a'imah lebih afdal juga dari semua setelah Rasulullah. Jadi seperti Nabi Khidir contohnya juga. Nabi Khidir bukan rasul, tapi ilmunya lebih tinggi dari rasul siapa? Musa alaihi salam. Itu dalam Al-Quran. Jadi kerasulan itu bukan pangkat, ketinggian pangkat, bukan. Kerasulan itu manakala maslahat untuk dijadikan pengajak kepada kebaikan bagi segenap manusia. Nah, sedangkan syarat untuk menjadi pengajak diantaranya diperlukan masyarakat, dia keluarganya standar, bodinya juga standar, akhlaknya juga dari dulu standar. Mungkin ada yang mencapai derajat kenabian tapi dulunya pemabuk, taubat mencapai derajat kenabian, tidak akan diangkat jadi nabi. Ayuhan nas jangan mabuk. Wah, ketawa. Botolnya di rumahmu itu masih banyak, sekarang sudah jangan aja jadi nabi. Dijawab sama nabinya, botolnya sudah kubuat eceran bensin. Biarin eceran bensin, orang kau dulu pemabuk, sekarang kau bilang jangan mabuk, umpamanya. Jadi kurang tertarik. Nah, kerasulan itu maksudnya hanya sekedar message,
yakni hanya sekedar menyampaikan pesan Tuhan kepada masyarakat. Memang itu satu fadilah, tapi itu bukan fadilah yang sangat tinggi sekali, yang tidak ada lagi fadilah di atasnya. Tidak begitu. Jadi derajat seseorang bisa melebihi. Jadi di dalam pangkat kenabian itu masih berderajat-derajat lagi di derajat kenabian itu. Jadi ada yang derajatnya tinggi tapi tidak diangkat sama Tuhan karena tidak maslahat. Saya tidak tahu misalnya kenapa Nabi Khidir tidak diangkat menjadi rasul. Nah, mungkin apalah, tidak tahu deh. Takut tidak sopan kepada beliau kalau kita umpamakan dengan hal-hal misalnya apalah gitu. Wali Allah. Kenapa? Wali Allah makomnya. Wali Allah tak tahu, dicari. Pokoknya makom tu macam-macam, jutaan makam. Kita pergi ke sana nanti kita lihat siapa yang makamnya di mana. Oke, sudah? Kenabian sudah selesai? Ada pertanyaan yang emergensi, yang darurat? Ada pertanyaan, bagaimana kalau kita membuat komunitas yang baik? yakni keluarga lah, sosial, kelompok sosial yang terbatas, kemudian baik sehingga keturunannya dijaga, hebat, dahsyat sehingga sampai derajat kenabian. Bisakah dia menjadi rasul? Jawabannya bisa dan juga tidak bisa. Karena apa? Bukan hanya standar keluarga yang menyebabkan seseorang itu diangkat menjadi rasul, tapi perlunya juga. Seperti sekarang, perlukah ada rasul? Tidak perlu. Kenapa? Karena yang dicapai oleh Rasul Muhammad sudah tidak bisa dicapai siapapun lagi. Nah, yang mencapai derajat Nabi Muhammad itu tidak lain hanyalah kalau dia berguru kepada Nabi Muhammad. Maka tidak ada perbaharuan lagi, yang ada penjagaan. Nah, maka sekarang tidak perlu diangkat kenabian, karena untuk mencapai paling tingginya derajat manusia mencapai kesempurnaannya itu sudah diatasi dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak perlu ada nabi lagi. Penjaga oke. Gitu. Lagi? Apa beda mukjizat dengan istidraj? Mukjizat dengan istidraj? Tidak tahu. Ya. Kapan kita bisa mengatakan itu mukjizat? Mukjizat kan sudah jelas. Manakala kekuatannya kekuatannya luar biasa, tadi itu sudah definisikan, tidak usah bingung. Apa tadi definisi mukjizat? Kekuatan luar biasa, tidak bisa ditiru dan dibarengi dengan pengakuan sebagai nabi. Sudah. Kalau dia tidak mengaku sebagai nabi, sudah bukan mukjizat. Gitu. Yo. Di poin kenabian secara khusus itu ada pertanyaan. Bukankah tadi dinyatakan bahwa dari keluarga baik-baik Nabi itu? Nah, kenapa dalam Al-Quran ada beberapa istri Nabi tidak baik, anaknya Nabi tidak baik? Seperti Nabi siapa? Nuh. Kalau istrinya Nabi Lut misalnya. Atau juga bapaknya, seperti bapaknya Nabi Ibrahim. Jawabnya bagaimana? Awalan yang kita maksud, awalan yang pertama, awalan yang kita maksud dengan dari keluarga baik, yang dimaksud dengan dari keluarga baik, yakni keturunan dia dari keturunan orang baik, baik. Bukan keluarga dia semuanya baik. Jadi dia dari keluarga yang baik. Perkara keluarganya sendiri tidak baik, itu tidak ada urusan dengan dirinya secara pertanggungjawaban, karena dia sudah pasti apa? Dia sudah pasti menasihati keluarganya tidak pernah henti. Nah, dengan demikian maka keluarga ini yang dimaksudkan adalah silsilah keturunannya itu. Bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Jawabannya adalah yang disebut ayah dalam ayat Nabi Ibrahim itu, penyebutan ayah pada masa Nabi Ibrahim itu adalah juga dilakukan terhadap siapa? Paman. Jadi itu sebenarnya ayah angkatnya
yakni yang mengasuh Nabi Ibrahim sejak kecil, yakni pamannya. Jadi bukan ayahnya. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Tentang waktu Nabi dengan Muhammad itu diisi oleh aulia, pasti tidak mungkin dunia sepi dari insan kamil, karena insan kamil ini yang mengikat apa? Perhatikan ini ya, insan kamil ruhnya membentang dari mana? Dari materi sampai akal satu. Dia yang melayani semua kebutuhan daripada makhluk-makhluk ini secara langsung sebagai wakil Tuhan. Nah, kalau insan kamil ini tiada, maka seakan-akan tali tasbihnya ini itu terputus. Maka terjadilah misalnya kehancuran dan seterusnya, khususnya di bumi ini. Nah, dengan demikian maka insan kamil ini tak pernah sepi pada setiap zamannya. Tapi siapa yang jadi setelah Nabi Isa sampai dengan Nabi Muhammad SAW, kita orang tidak tahu. Ada beberapa hadis kayaknya, tapi saya tidak baca sendiri dan saya tidak anggap penting untuk terlalu tahu siapa detail-detailnya itu. Oke. Yo. Akhirnya. Bisakah mukjizat itu? Bisakah mukjizat itu dirasionalisasikan? Sangat bisa. Karena mukjizat itu pada hakikatnya percepatan masa, bukan massa, percepatan waktu. Kita ini bisa membuat tongkat menjadi ular, bisa. Tapi perlu waktu kira-kira 2 tahun. Nah, betul. Kita bakar tongkatnya sampai jadi debu, kemudian kita taburkan di tanah yang subur menjadi tanah, kemudian kita tanam rumput di situ yang masih kecil rumput, kemudian rumput itu membesar dari apa? Debu yang dari tongkat itu. Taruh kelinci kecil di situ, makan, maka kelincinya jadi besar. Pinjam ular piton, tapi hati-hati, pinjam di kebun binatang nanti dililit. Pinjam ular piton ke kebun binatang, suruh makan itu. Nah, jadi maninya ular, ularnya kawin, hamil, lahir anak ular. Jadi kita bisa membuat tongkat menjadi ular. Ularnya bisa juga dijadikan tongkat. Gampang, ularnya dibunuh supaya cepat ini. Dia bisa juga mati sendiri, supaya cepat dibunuh, ditanam jadi debu. Di sana kita tanam apa? Pohon apa yang bagus dibuat tongkat. Apa biasanya? Korotan. Nah, pohon jati misalnya, tumbuh di sana pohon jati jadi tongkat lagi. Tapi perlu waktu. Nah, ini sebenarnya yang dipercepat, perjalanan proses naturalnya ini saja yang dipercepat oleh kemampuan rohani yang sangat tangguh. Dan ilmiahnya sudah jelas, ketika rohani insan kamil ini sudah mencapai akal satu, apa saja dia bisa kerjain itu, mempercepat waktu, putaran waktu dengan sekejap mata. Jadilah tongkat apa? Ular, dan ular menjadi tongkat kembali. Lagi ini. Saya bilang bahwa bukan apa itu? Tidak pernah terpilih oleh Nah, pertanyaannya, kalau kita katakan bahwa harus ada insan kamil yang menalii, apa menalii? Yang menalii butiran-butiran tasbih keberadaan ini, bukankah itu determinisme? Kalau kita katakan harus ada, enggak. Kita tidak katakan bahwa keharusan itu, harus itu ada dua, harus ke atasnya, harus darinya. Harus darinya ini maksudnya seyogyanya, yakni semestinya. Yani apa maksudnya? Yani Tuhan sudah tahu dari sejak awal bahwa tanpa keberadaan insan kamil apa? Bahwa akan runtuh semua silsilah ini. Dan ketika Tuhan mau mencipta itu pun sudah tahu. Pernahkah dunia ini sepi atau tidak? Sudah tahu. Nah, karena tidak pernah sepi,
maka terjadilah pembuatan. Tapi tidak pernah sepinya itu karena ikhtiar manusia itu sendiri. Mungkin itu juga yang menyebabkan Tuhan mengatakan kepada malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. yakni maksudnya kau kira semua manusia bejat, padahal engkau ini ada karena barakahnya daripada insan kamil yang selalu ada dalam setiap saat, yang keberadaan mereka itu karena ikhtiar mereka sendiri. Kalau untuk kewajiban saja. Iya, kelaziman dari keberadaan. Makanya Allah mengatakan ini jailun fil ardi khalifah. Aku akan membuat khalifahku. Aku akan membuat tali daripada butiran-butiran tasbih keberadaan makhlukku ini. Syaratnya insan kamil dengan ikhtiar. Sebelum mencipta, Tuhan sudah tahu bahwa tidak akan pernah sepi, selalu ada insan kamil. Ya sudah dibuat. Seandainya Allah tahu bahwa akan terjadi kekosongan insan kamil pada beberapa masa, Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Gitu. Nah, mungkin itulah yang diketahui Tuhan yang tidak mau diajarkan kepada malaikat. yakni apa? Bahwa pada setiap saat dan detik pun banyak manusia, ada manusia yang berikhtiar kepada insan kamil itu. Dimana karena insan kamil inilah maka dia menjadi rahmat bagi segenap alam. Makanya Nabi itu rahmatan lil alamin. Nabi rahmat bagi semua alam, bagi alam-alam. Apa maksudnya? Alam kan satu ini. Enggak, kalau di filsafat enak, ada 3 alam: akal, barzah, dan materi. Di Quran kan Rabbil Alamin. Kalau terjemahan sederhananya Tuhan semesta alam. Alamin ini banyak alam maksudnya. Alamin itu jamak, alam-alam. Jadi Tuhan alam-alam. Kan lain kalau sedikit kita tahu filsafat. Tadinya Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Semesta alam. Ya satu alam, tapi semesta. Jadi alamin itu alam-alam. Tuhan alam-alam. Nah, alam-alam kalau di filsafat gampang, materi, barzakhi, dan akli. Ayo. Apakah kehebatan Al-Quran dari mukjizat Rasul-Rasul sebelumnya? Tidak ada kelebihannya. Biasa saja, tidak bisa ditiru. Tongkat tidak bisa ditiru, Quran tidak bisa ditiru. Sudah itu. Kalau dari sisi mukjizatnya. Kalau dari isinya ya sudah jelas. Masa sama dengan tongkatnya Nabi Musa? Al-Quran tidak mungkin sama dengan tongkatnya Nabi Musa dari sisi isi. Dari sisi isi pasti berbeda. Ya Quran, bagaimana lagi? Quran segalanya tibyanun likulli syai', penjelas bagi semua hal. Ajib ya, kok bisa penjelas bagi semua hal? Padahal kita tidak melihat ekonomi, politik, segala macam. Makanya harus tahu Quran. Penjelas bagi semua hal. Makanya Imam mengatakan Quran itu setiap ayatnya punya 7 batin. Masing-masing batinnya punya 7 batin lagi. Bahkan ada yang mengatakan 70 batin, dan masing-masing batinnya 70 batin lagi. Nah itu. Nah, kehebatan dari sisi mukjizatnya tidak ada, sama saja dengan mukjizat dulu. Bahwa dia tidak bisa ditiru dari Tuhan dan dibarengi dengan pengakuan sebagai nabi. Yo. Bedanya mukjizat dengan ilham? Mukjizat dengan ilham, mukjizat kekuatan luar biasa yang dibarengi dengan pengakuan sebagai nabi. Ilham firasat, ada ilmu datang ke diri kita secara huduri. Yo. Yang darurat saja, kalau tidak darurat kita mau naik ke berikutnya. Pengakuan. Ada pertanyaan, bagaimana kalau orang mengaku nabi sementara kita tidak tahu kriterianya dan segala macam, dan dia mengaku menerima wahyu? Biarkan saja.
Kok aku nabi? Ya sudah, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sudah. Nah, kenapa begitu? Aku ni nabi. Tidak, nabiku bilang tidak ada nabi setelah dia. Mau dia apa? La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Tapi ada orang ngaku nabi. Aku nabi katanya. Orang nabi mengatakan la nabiyya ba'di. Salah. Kau bacanya bukan la nabiyya ba'di. Kalau la nabiyya itu menolak nabi, tidak ada nabi setelahku. Tapi kalau la nabiyyu ba'di, la itu adalah nabi setelah aku. La itu tidak. Jadi la nabiyya, tidak ada nabi setelah aku. Kalau la nabiyyu ba'di, ya tidak itu adalah nabi setelah aku. Aku namanya tidak. Aku adalah nabi setelah Rasulullah dan namaku tidak. Kan dibilang tidak ada nabi setelah aku. Salah, bukan tidak ada nabi setelah aku, tidak adalah nabi setelah aku. Karena yu sama ya itu kalau bahasa Arab sudah membedakan artinya. Ini kayak begitu. Jadi karena tidak ada nabi setelah Rasulullah, ya sudah, orang yang mau mengaku nabi. Di sini juga di Jakarta ada murid saya. Iya, mengaku apa? Dia sekaligus Isa. Katanya begitu. Muridnya bilang, muridnya dia itu juga murid saya juga. Iya betul. Jadi saya dulu punya murid ustadz. Beberapa ustadz saya ajari pakai kitab bahasa Arab langsung tahun 90-an. Yang tidak ngerti bahasa Arab kayak antum nih, kayak adik-adik ini kajian biasa umum gitu. Nah, murid yang di kelas bahasa Arab itu muncul satu mengaku sebagai Nabi Isa. Nah, katanya begitu. Saya tidak tahu betul apa tidak. Tapi murid yang di pengajian yang tidak bahasa Arab itu, yang menjadi pengikut daripada murid yang di bahasa Arab itu, pernah bilang sama teman saya juga, dia mengatakan bahwa guru saya itu, yakni maksudnya murid saya yang Arab, yang di kelas bahasa Arab itu, guru saya itu biar begitu-begitu di dalam dadanya itu bersemayam Nabi Isa. Itu. Iya, namanya Hujatul Islam Ja'far Hadi. Pernah diundang konferensi agama-agama di Afrika Selatan. Yang datang banyak berbagai agama. Di antaranya ada 15 nabi dan kurang lebih 6 Tuhan. Datang ke situ. Iya betul. Iya katanya. Jadi sekian belas nabi itu betul, saya nabi, mengaku nabi di situ. Dan kurang lebih 5 apa 6 itu mengaku Tuhan. Saya Tuhan. Nanti saya mau menyebarkan agama saya di Iran katanya. Aduh, kasihan deh loh. Begitu. Sudah ada pertanyaan kenabian? Oke. Break dulu 5 menit mau? Oke, sallu ala nabi.